Halo semuanya, halo rekan-rekan UT semua. Saya Niwayandi Sisi Trisnawati dengan NIM 85904 1191 UPBJJ UT Denpasar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai video automate online proctoring. Apa itu automate online proctoring? Itu merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan ya, AI, di mana AI sekarang sudah menguasai dunia ya. Teknologi AI yang digunakan untuk mengawasi jalannya ujian secara daring, otomatis tanpa memerlukan pengawasan manusia yang berjaga secara langsung atau real time ya. Sistem ini dirancang untuk integritas akademik dan mencegah kecurangan selama pemantauan jarak jauh. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Sistem automate online proctoring ini bekerja dengan cara menggabungkan perangkat lunak khusus yaitu AI, kecerdasan buatan, dan perangkat keras komputer kita seperti webcam, mikrofon, keyboard untuk menciptakan ruang ujian digital yang aman dan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Ada 3 cara kerja utama automate online proctoring ini, yaitu yang pertama tahap persiapan atau tahap sebelum ujian. Sebelum kita melihat soal ujian, kita akan melakukan serangkaian pengecekan otomatis untuk memastikan validitas peserta dan perangkat. Pengecekan sistem atau sistem cek. Hal yang pertama dilakukan yaitu sistem cek, yaitu AI akan memeriksa apakah koneksi internet kita dalam ujian itu stabil, serta memastikan webcam dan mikrofon berfungsi dengan baik. Kemudian penguncian browser atau browser lockdown, yaitu sistem akan mengaktifkan fitur yang mengunci perangkat kita ya. Kita tidak bisa mencontek atau membuka tab baru di komputer, melakukan copy paste, nggak bisa mengambil screenshot, tidak bisa ya, atau membuka aplikasi lain seperti WhatsApp atau PDF. Kemudian verifikasi identitas atau identity verification, yaitu pemindai wajah kita ditandai juga ya. Kemudian kita diminta menghadap kamera untuk diambil fotonya. AI akan mencocokkannya dengan database foto yang ada di profil kita ya. Kemudian pemindahan kartu identitas. Kita menunjukkan kartu mahasiswa atau KTP ke kamera untuk memverifikasi bahwa Anda bukan joki ya. Kemudian pemindaian lingkungan atau room scan. Beberapa sistem meminta Anda memutar laptop 360 derajat untuk membuktikan tidak ada orang lain, buku catatan atau gawai lain di sekitar meja ujian. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pemantauan atau selama ujian ya. Begitu ujian dimulai, AI akan menjadi mata dan telinga yang terus memantau gerak-gerik kita. Sistem bekerja secara real time menggunakan beberapa teknologi, yaitu pertama menggunakan deteksi wajah dan gerakan mata. AI akan mendeteksi posisi wajah Anda atau wajah kita ya. Jika kita hilang dari layar, misalnya menunduk terlalu lama atau mata kita terus-terusan melirik ke arah luar layar, indikasi membaca catatan ya, sistem akan mencatatnya. Kemudian analisis suara atau audio analisis. Mikrofon akan merekam suara di sekitar kita ya. AI dilatih untuk membedakan suara bising lingkungan seperti suara kendaraan dengan suara mencurigakan seperti suara orang berbisik atau membacakan soal. Kemudian pemantauan layar atau screen recording ya. Pemantauan layar. Seluruh aktivitas di layar monitor kita direkam untuk memastikan tidak ada program tersembunyi yang berjalan. Kemudian analisis pola mengetik, yaitu beberapa sistem canggih memantau ritme ketikan kita untuk memastikan bahwa orang yang mengetik jawaban dari awal hingga akhir ujian itu adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda-beda ya. Kemudian tahap 3, tahap pelaporan setelah ujian ini ya.
Penting untuk dipahami bahwa AI biasanya tidak langsung menghentikan ujian Anda secara sepihak jika mendeteksi keanehan, kecuali jika diatur sangat ketat oleh institusi ya. Hal-hal yang dilakukan AI itu yaitu satu, pemberian bendera atau flagging system. Setiap kali AI mendeteksi aktivitas mencurigakan, misalnya kita menoleh ke kiri atau selama 10 detik, AI akan memberi kita tanda ya, flag seperti bendera gitu ya, tanda kuning atau tanda merah pada lini masa rekaman video kita. Kemudian pembuatan laporan integritas. Setelah ujian selesai, AI akan mengkompilasi seluruh data dan memberikan skor kredibilitas atau skor risiko, misalnya risiko kecurangan 15%, 20% gitu ya. Kemudian tinjauan manusia, human review, rekaman video beserta tanda flag dari AI tersebut kemudian dikirimkan ke dosen atau instruktur ya. Dosen hanya perlu membuka bagian video yang ditandai AI untuk memastikan apakah kita benar-benar curang atau hanya sekedar melakukan gerakan refleks seperti meregangkan leher atau bersin. Dosenlah yang memegang keputusan final terakhir nilai kita. Kemudian, apa manfaat automate online proctoring? Nah, manfaat automate online proctoring dalam menjaga integritas akademik adalah satu, menjamin keadilan bagi semua peserta. Salah satu aspek penting dari integritas akademik adalah keadilan ya. Jika ujian dilakukan di rumah tanpa pengawasan, siswa yang jujur akan dirugikan oleh siswa yang berbuat curang, misalnya membuka buku atau menyontek lewat HP. Kemudian mencegah perjokian secara efektif. Bentuk kecurangan paling fatal dalam ujian daring adalah ketika peserta digantikan oleh orang lain oleh para ahli ya, seperti joki ya. Kemudian ketiga, mengurangi peluang plagiarisme instan. Ujian daring sering kali memicu godaan bagi peserta untuk mencari jawaban instan di internet melalui mesin pencarian atau membagikan soal ke grup obrolan. Yang keempat, menciptakan efek deteren atau memiliki rasa takut ya. Sama seperti kamera CCTV di toko, keberadaan AI proctoring ini memberikan efek fisiologis yang kuat bagi peserta ujian. Yang kelima, menyediakan bukti otentik dan objektif ya. Jika pengawas manusia menuduh seorang mahasiswa curang, seringkali terjadi perdebatan karena keterbatasan ingatan atau subjektivitas. Yang keenam, menjaga validitas dan reputasi institusi. Jika sebuah sekolah atau universitas dikenal memiliki sistem ujian yang longgar di mana mahasiswanya mulai menyontek, nilai kelulusan dan ijazah dari institusi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan dunia bekerja ya. Kemudian cara universitas melindungi privasi mahasiswa yaitu penggunaan automate online proctoring atau AOP memang seringkali memicu kekhawatiran terkait privasi mahasiswa ya, mengingat sistem ini merekam wajah, suara hingga kondisi kamar. Untuk mengatasi hal tersebut, universitas tidak sembarangan menerapkan teknologi ini. Mereka harus mematuhi regulasi perlindungan data dan menerapkan berbagai kebijakan ketat untuk melindungi hak-hak mahasiswa ya. Nah, hal-hal yang dilakukan universitas dalam melindungi data mahasiswanya yaitu dengan cara penerapan regulasi data yang ketat. Biasanya ini menyangkut tentang hukum ya. Biasanya aplikasi yang baru atau regulasi yang baru itu biasanya berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan perlindungan data pribadi yaitu undang-undang. Kemudian yang kedua, kebijakan retensi data yang terbatas ya. Data direkam video dan audio mahasiswa disimpan selamanya di dalam file laden atau server ya. Biasanya ini penghapusannya secara otomatis atau terenkripsi ya. Kemudian yang ketiga, dengan cara pembatasan hak akses ya, membatasi siapa saja yang melihat
mahasiswa tersebut untuk melakukan ujian atau videonya itu dibatasi, ada hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat video rekaman tersebut, contohnya seperti pihak kampus atau pihak IT ya. Kemudian yang keempat, transparansi dan persetujuan di awal ya. Universitas wajib memberikan keterbukaan informasi sebelum ujian dimulai. Kemudian yang kelima, penyediaan opsi alternatif bagi mahasiswa yang keberatan. Nah, ini ketika melakukan ujian di rumah, kita keberatan ya, kadang di rumah kita itu privasinya yang tingkat tinggi ya, atau ada bising di lingkungan. Setidaknya pihak kampus menyediakan ujian secara online di kampus ya. Kemudian yang terakhir, audit keamanan pihak ketiga. Nah, ini untuk keamanan data bukan hanya pihak pertama yaitu universitas atau pihak IT saja yang dapat mengakses rekaman video tersebut. Audit juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga sehingga ada keterbukaan ya, semuanya tidak ada data yang ditutup-tutupi. Nah, demikianlah video penjelasan singkat mengenai Automate Online Proctoring. Semoga video ini bermanfaat ya dan dapat berguna untuk mahasiswa lain.